Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Mbak di sini kami ingin untuk wawancara ke Mbak untuk memenuhi mata kuliah tugas sejarah. Ya, monggo. Jadi sebelumnya di sini saya mau bertanya mengenai asal usul apa minat kakak kenapa mengambil jurusan Dalamnya? Oh ya, jurusan dalang. Oh ya. Kalau minat utama ketika mengambil jurusan pedalangan di S1 itu karena sejujurnya tidak sengaja waktu itu. Karena basic aku di SMA, aku di SMK itu jurusan seni musik sebenarnya. Jadi karena waktu itu aku dikenalkan sama jurusan pedalangan, aku juga nonton pertunjukan sana. Dari situ ada inspirasi untuk belajar wayang. Nah, mulai dari situ di tahun 2013 aku mulai mengenal, terus mulai belajar secara akademis di kampus. Terus sampai sekarang alhamdulillah aku masih konsisten di bidang seni budaya. Kalau dari yang saya tahu itu kan cerita wayang itu ada banyak banget ya Mbak. Nah itu untuk proses belajarnya itu berarti menghafal semua atau hanya cukup memahami atau bagaimana? Yang pertama diperkenalkan sama banyak tokoh, banyak cerita atau lakon, terus banyak juga sudut pandang dari misal dalang sendiri, dari dosen-dosen sendiri. Terus selanjutnya dari perkenalan itu kita diajak untuk memahami setiap tokoh atau ceritanya. Kita diajak untuk tahu seluk-beluknya lakon itu seperti apa, tokoh itu siapa, dia dari keluarga mana, dari kerajaan mana, dan sebagainya. Kalau untuk menghafal, itu balik lagi ke diri masing-masing yang belajar. Kita mau menghafal seluruhnya atau kita mengerti garis besarnya. Biasanya kita mengerti garis besarnya, nanti kalau kita akan pertunjukan atau melakukan sebuah riset baru, kita fokus sama lakon, cerita, atau tokoh yang akan kita dalami. Nah, menurut Mbak sendiri, nah, ini untuk memahami asal-usul dan perkembangan wayang di daerah Yogyakarta sendiri itu seperti apa? Apakah ada perbedaannya dengan daerah-daerah lain? Oke, untuk perbedaan dari daerah lain tentu saja ada. Biasanya asal-usul atau cerita itu didasari sama salah satunya yang aku tahu, mungkin nanti juga teman-teman bisa riset, itu dari letak geografis. Jadi ketika kita ngomongin wayang gaya Yogyakarta, itu bisa berbeda dengan wayang gaya Surakarta. Bisa juga beda dengan wayang Jawa Timur. Bisa juga kalau kita ke barat sedikit, kita ke Sunda, itu nanti akan berbeda lagi. Nah, biasanya itu pengaruhnya ada beberapa faktor, salah satunya di letak geografis. Letak geografis itu misalnya kayak wayang Jawa itu kenapa dibikin ikonografinya seperti ini, biasanya menyesuaikan dengan masyarakat yang tinggal di daerah itu. Misalnya kalau wayang pesisiran gitu, wayang pesisiran, ini aja yang agak beda banget, itu wayang Jawa Yogyakarta sama wayang Madura. Wayang Madura itu yang pernah aku lihat bentuknya dia kecil, ramping, tinggi biasanya gitu. Nah, kalau sedikit yang aku pelajari waktu itu, dia katanya menyesuaikan sama masyarakat yang tinggal di Madura seperti itu. Jadi kayak akhirnya suara yang terbentuk ketika di pertunjukan itu tuh suaranya kecil, tinggi gitu. Nah, kalau wayang Jogja misalnya dibedakan sama wayang gaya Surakarta, wayang Jogja itu bisa lebih gemuk sedikit bentuknya daripada wayang Surakarta. Tapi bedanya itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget, cuman kita harus detail lagi untuk mengetahui itu. Baik, selanjutnya menurut Mbak sendiri itu gimana sih perubahan atau perkembangan yang terjadi di dalam pementasan wayang dari masa ke masa yang udah Mbak alamin secara pribadi, itu baik dari segi cerita, pertunjukan, ataupun minat masyarakat? Oke, karena aku belajar tuh baru di 2013, pasti referensiku juga tidak sebanyak mungkin narasumber yang memang dari kecil, terus juga dengan usia-usia tertentu sudah mempelajari kesenian ini. Tapi dari sependek yang aku tahu, perubahan-perubahan itu pasti ada. Biasanya
kita itu menyesuaikan sama perkembangan zaman. Jadi mulai dari misalnya di wacana hari ini kita melihat bahwa orang itu mau nonton pertunjukan untuk melihat hiburannya. Iya. Maka kreator-kreator ini, misalnya seniman-seniman yang ada di ranah pedalangan ini, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya ketika di pertunjukan ada bagian ada bagian rimbuan dan goro-goro, itu bagian komedinya. Biasanya itu lebih ditekankan. Memang biar penonton yang itu terhibur di sesi-sesi itu, atau kan unsur-unsur komedi kayak komedian panggung, lalu kalau teman-teman pernah lihat pertunjukannya Sinjen juga berdiri, joget-joget bareng-bareng kayak gitu. Nah itu salah satu cara yang dilakukan untuk mengikuti kebutuhan pasar. Nah ada juga pertunjukan, kalau dari dulu sebenarnya udah ada pertunjukan wayang padat, biasanya 2-3 jam. Nah sependek yang aku tahu juga, akhirnya beberapa kreator itu membuat seni pertunjukan wayang ini dengan durasi waktu yang lebih pendek lagi. Karena misalnya saja ketika wayang ini masuk ke ranah pariwisata, maka pertunjukan wayang itu dibuat kayak setengah jam atau 1 jam. Karena kan kita kalau kita berwisata itu kan nggak bisa lama ya. Kita datang ke tempat satu dengan yang lainnya pasti keburu-buru 1 hari. Nah itu mungkin ditujukan agar pengunjung itu mengenal dulu wayang itu seperti apa dengan durasi pertunjukan yang lebih pendek. Jadi lebih menyesuaikan sama wacana zaman hari ini. Nah, kalau yang menurut pandangan Mbak sendiri itu, apakah wayang itu bisa disebut sebagai sejarah lisan, bukan cuma hiburan aja, atau apakah wayang juga menyimpan peristiwa yang tidak tercatat dalam sejarah? Oke, satu-satu yang sejarah lisan ya. Iya, aku setuju banget kalau wayang itu memang akarnya dari sejarah lisan. Karena kita sendiri mungkin di Nusantara itu tidak kita beda dengan Barat ya. Yang Barat itu landasan atau dasarnya adalah tradisi tulis. Sedangkan kita Nusantara itu rata-rata tradisi lisan dari word of mouth juga kan. Jadi wayang itu memang sebelum mungkin Barat datang ke sini, cara penyampaiannya juga secara lisan, belum dituliskan. Tapi kalau kita lihat lagi, ada kok sejarah tulisnya, sejarah mungkin lakon-lakon yang dituliskan dengan metode-metode tertentu di zaman dulu. Cuman kebanyakan memang si tradisi wayang ini diturunkan melalui tradisi lisan. Misal dari Simba ke anaknya, si anak ini, si bapak atau ibu ini ke anaknya lagi, ke cucunya, ke cicitnya, dan sebagainya. Pengetahuan itu diwariskan secara natural seperti itu. Tinggal kalau menurut aku kesadaran kita pribadi, sejarah lisan ini ingin dituliskan atau tidak. Karena itu untuk kebutuhan di masa depan juga kan. Kita sudah melek sama tradisi tulis, kita sudah melek sama hasil-hasil riset atau hasil tulis. Nah, itu kayaknya tugas kita. Iya, betul. Menjawab belum? Yang kedua? Menjawab, ya. Nah, menurut Mbak sendiri nih, dalam perwayangan itu, adakah teknik khusus untuk mempelajari perdalangan? Misal seperti suara atau watak dari setiap karakternya. Ya. Teknik khusus untuk mempelajari teknis pertunjukan berarti ya? Ada. Jadi dulu aku di S1 juga diajarkan. Misalnya kita ngomongin 2 tokoh wayang nih. Antara Kresna sama Werkudara. Itu kita diajarin untuk membedakan suaranya. Kresna itu biasanya suaranya tinggi, Werkudara itu rendah. Dan diberi label nada atau notasi. Misal Werkudara itu dengan nada, kalau aku nggak salah mungkin nanti bisa dibenarkan juga, itu lu nadanya. Lu itu telu. Telu dalam notasi angka di gamelan Jawa, biasanya slendro atau pelok kayak gitu. Nah, nanti si Kresna ini tidak telu lagi, dia akan naik lebih tinggi. Itu untuk membedakan kita. Jadi ketika
belajar untuk menyuarakan itu, kita minting gender namanya. Kita membunyikan gender ini. Lu itu nadanya seberapa sih? Misal lu kayak gitu ya. Nada yang dikeluarkan si Werkudara ketika berbicara kalau bisa ada di wilayah frekuensi yang segitu. Jadi misal jeliteng kakangku. Nanti Kresno jawab, Werkudara kayak gitu. Jadi ada perbedaannya di suara. Di teknik ini sabet juga kita diajarkan untuk cara pegang gunungan, teman-teman tahu? Cara pegang gunungan sama cara pegang wayang tokoh manusia itu berbeda. Terus cara pegang tokoh laki-laki yang besar dengan tokoh laki-laki yang alusan itu nanti juga berbeda. Cara pegang tokoh laki-laki dengan perempuan itu juga berbeda. Itu menyesuaikan bentuk wayang. Semakin dia besar ya semakin genggaman kita akan besar. Semakin dia kecil atau alusan ya pegangnya juga kecil. Nanti untuk itu baru pegang yang wayangnya aja ya. Nanti ketika wayang masuk itu juga ada gerakannya sendiri. Itu mengikuti kayak gerak manusia ketika masuk ke kerajaan itu akan seperti apa. Apakah lampah dodok, apakah ketika keluar untuk menantang tokoh lain itu harus seperti apa, harus gagah, tidak mungkin kan kita menantang untuk nuwun kayak gitu. Jadi memang harus menyesuaikan sama adegan-adegannya. Nah itu juga diajarkan, apalagi untuk gerak wayang sabet tokoh itu juga dibedakan nanti sabetnya itu antara si ini dengan si ini akan seperti apa, gerakan perangnya akan seperti apa, terus juga untuk gerakan tarinya akan seperti apa. Teman-teman kalau pernah dengar cakil, buto cakil, itu juga punya tarian khusus, itu juga diajarkan. Makanya untuk teknis pertunjukan tadi, teknis suara, teknis memegang wayang, membuat lakon itu juga ada ininya, ada caranya gitu. Menjawab belum ya? Sudah. Oke. Jujur aku sendiri belum pernah lihat wayang secara langsung. Belum pernah lihat kalau wayang itu selalu di TikTok atau di YouTube kayak gitu. Kan kebanyakan laki-laki ya Mbak. Nah, Mbak sendiri kan jadi dalang perempuan gitu. Apa sih tantangannya kalau misalkan jadi dalang di era semuanya tuh yang saya lihat laki-laki dan apakah ada kegiatan khusus atau cara-cara Mbak ada loh dalang perempuan kayak gitu. Karena yang saya tahu tuh kayak sedikit banget. Tantangan sama gebrakan ya berarti. Kalau tantangan otomatis sangat ada. Yang pertama adalah dari segi teknis tadi. Teknis apalagi yang utama bagi dalang adalah suara. Seperti teman-teman tahu pertunjukan tadi banyak dilakukan oleh laki-laki. Sehingga cerita-ceritanya itu juga merujuk ke cerita-cerita yang maskulin. Cerita-cerita yang memang mengangkat tokoh laki-laki sebagai kesatria. Akhirnya dalam pertunjukan wayang ini tokoh-tokoh yang banyak dimunculkan adalah tokoh laki-laki. Sehingga dalang itu dalam menyuarakan suaranya mereka mengikuti tokoh-tokoh dan adegan cerita dalam wayang tersebut. Ketika kami para perempuan belajar pedalangan, artinya kami harus menyesuaikan dengan standar yang sudah ada. Itu tantangan juga buat kami. Dimana seperti yang aku contohkan tadi, ketika harus menyuarakan suara Werkudara dengan nada telu tadi, otomatis kami juga harus nyampe di nada itu. Itu untuk proses pembelajaran. Walaupun nanti pada prakteknya suara manusia itu beda-beda. Kayak misal aku dan Mbak Briliana, nanti kita sama-sama belajar satu tokoh yang sama, dengan nada yang sama. Itu hasilnya akan berbeda. Nah, itu juga yang terjadi di dalang laki-laki maupun perempuan. Itu salah satu tantangannya ada di teknis pertunjukan, teknis suara, teknis memegang wayang, dan sebagainya. Teknis untuk menganalisis atau mengenal gending-gending, itu juga. Nah, tantangan selanjutnya ada di masyarakat, di sosial. Bagaimana masyarakat bisa mengapresiasi perempuan yang belajar mendalang, tidak hanya laki-laki. Selama ini yang mungkin dikenal oleh masyarakat memang ya kita bisa bilang 90% laki-laki ya, satu banding. Bagaimana masyarakat bisa memberikan dukungan, bagaimana institusi misal pemerintahan atau tempat-tempat atau komunitas yang bisa memberikan kesempatan untuk para perempuan yang belajar dalang ini juga punya wadah
yang sama. Itu sebenarnya bukan tantangan kami saja sebagai pelaku seninya, sebagai dalang perempuan, tapi juga seluruh lapisan masyarakat menurut aku pribadi. Karena seni itu bisa hidup jika ada yang menghidupi. Aku merasa seperti itu. Jadi ketika kami belajar, ketika kami mencoba untuk berkontribusi di ranah budaya dan kesenian ini, nguri-nguri kebudayaan ini, di luar kami juga kami berharap tuh bisa mendapat ini support gitu dari bentuk apapun itu. Terus tantangan yang lain adalah bagaimana selain kami diterima di masyarakat sebagai porsi dalang perempuan itu, kami juga harus banyak negosiasi kami dalam sesama circle di pedalangan juga. Misalnya kayak ruatan, teman-teman tahu? Ruatan. Jadi jenis ruatan itu sebuah jenis ritual yang sampai saat ini masih ada untuk meruat anak-anak Sukerto, istilahnya kayak gitu. Ruatan itu dalam konteks seni pedalangan biasanya dilakonkan oleh dalang-dalang laki-laki. Dalang laki-laki. Nah, aku pernah dengar, ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga di mungkin by riset dan sebagainya, bahwa dalang perempuan ini antara tidak diperbolehkan untuk meruat atau tidak diberi kesempatan. Karena salah satu hal yang melatar belakangi adalah proses ruatan ini tuh cukup berat, cukup panjang, dan cukup secara ritual ini ya, kayak khusus gitu loh. Ada puasanya, ada mungkin bentuk-bentuk ritual lainnya. Nah, biasanya aku pernah dengar nih seperti ini argumentasinya. Ketika dalang perempuan itu akan meruat, ada persyaratan-persyaratan soal ritual tadi yang nggak bisa semua dilakukan oleh perempuan. Misalnya, laki-laki bisa puasa 30 hari di bulan Ramadan. Perempuan itu punya masa haid. Nah, di masa haid itu kita tidak bisa melakukan banyak ritual gitu. Salah satunya puasa tadi. Itu mungkin yang mempengaruhi standar kayak dalang perempuan tuh nggak boleh ngeruat karena nggak bisa mencapai kayak gitu. Itu aku pernah dengar. Tapi balik lagi sumber ini nanti bisa juga dikonfirmasi dengan ini lain. Kayak gitu. Kalau gebrakan sendiri, secara pribadi saat ini aku sedang melakukan aku sedang membuat project pribadi namanya Project Wayang Kebon. Jadi di situ aku mencoba untuk bukan membuat yang baru banget, karena itu sepertinya tidak ada yang baru. Mencari untuk bisa punya media untuk mendalang, mendongeng, bercerita, itu dengan wayang yang aku buat dari proses pengalaman estetikku sendiri. Di wayang kebon ini aku buat dari tanaman-tanaman. Kalau basicnya sekarang masih 2 dimensi, bentuknya seperti wayang kulit, itu atau karakter-karakternya, tapi bahan-bahan yang aku gunakan adalah bahan-bahan dari alam dan juga bahan recycle gitu, yang masih bahan yang masih bisa digunakan. Nah, pertunjukan ini aku kemas dengan durasi waktu yang cukup pendek. Kalau untuk audiensnya anak-anak, biasanya aku tuh 15 menit. 10, 15, 20 menit. Karena kalau nggak salah tingkat konsentrasi anak-anak itu ada di 12 menit sampai 15 menit sebuah pertunjukan gitu. Nah, aku buat anak-anak seperti itu. Kalau untuk yang umum, biasanya aku mulai 30 menit. Nah, dari durasi itu tuh aku sudah menyesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu salah satu yang aku rasa itu sebagai gebrakan juga ya, walaupun mungkin di juga ada pertunjukan dengan format seperti itu. Aku juga menggunakan musik-musik yang mungkin bisa dibilang musik modern kayak gitar, terus kayak biola gitu. Karena kalau kita merujuk pada wayang secara klasik, kita menggunakan iringan gamelan full. Jadi aku mencoba untuk mengisi iringan itu dengan musik-musik yang memang ada di sekitar kita. Jadi proyekku itu tuh proyek kolektif, dimana ketika aku ada di satu tempat dan aku berangkat sendiri tanpa pengiring, aku bisa berkolaborasi dengan pengiring di sana, dengan apapun instrumen yang ada di sana. Yang penting aku tuh sudah punya
sudah punya cerita, sudah punya bingkai iringan, sudah punya konsep pertunjukan. Jadi ketika aku ketemu dengan orang baru dan kita berkolaborasi, itu bisa membentuk satu pertunjukan di pertunjukan aku. Jadi aku merasa uh, aku tuh bisa berkolektif dengan banyak bidang, mau bidang kesenian, mau bidang literasi, mungkin kalau teman-teman suka literasi, itu juga bisa masuk dalam pertunjukan yang aku kemas ini. Begitupun juga bidang seni rupa. Kalau untuk pertunjukannya sendiri ini, kayaknya gimana atau ada banyak ruang? Sementara aku masih di rumahku sendiri untuk proses kreatif membuat wayangnya, membuat cerita, aku masih di rumah. Tapi untuk berkolaborasi atau bekerja sama atau berkegiatan itu bisa di mana aja. Beberapa kali workshop juga itu ada di lingkungan pendidikan kayak sekolah juga atau komunitas-komunitas kayak gitu. Kadang aku juga workshop itu karena memang temanya wayang ini adalah kita kembali ke alam. Aku juga bisa mengajak orang yang ikut workshop itu untuk ayo kita ke kebun langsung. Kita cari bahan-bahan di sana. Daun apapun yang kalian temukan, dan kalau bisa daun itu memang sudah jatuh. Jadi bukan sengaja dipetik gitu loh. Itu kita bawa ke laboratorium kita. Misal kita sekarang ini tempatnya di sini, lalu kita coba rangkai daun itu menjadi karya wayang seperti apa. Jadi karya teman-teman dari Liliana dengan Aulia dengan Aziza itu bisa beda-beda. Aku juga beda. Daun A yang aku ketemukan ketika aku pasang di kepala dengan daun A yang kalian temukan kamu pasang di misal di jarinya atau di roknya gitu, itu akan beda hasilnya. Nah, itu menurut aku ruang eksplorasi yang cukup menyenangkan. Jadi kita workshop itu enggak cuma ada di satu tempat, ada di satu ruang, terus bahan-bahannya udah ada, tapi kita bisa mengeksplor ke sekitar kita. Makanya workshop dan pertunjukan ini menurut aku cukup fleksibel karena aku bisa dimanapun tempat aku berada tuh aku bisa melakukan itu. Kan berarti mbaknya pernah buat wayang itu sendiri ya? Nah itu metode atau sumber belajar utamanya itu apa? Apakah berguru atau pendidikan formal atau mungkin otodidak? Oke, yang pertama adalah mungkin kalau ditarik kembali itu pengalaman estetis. Jadi kayak dulu banget pas aku SD, ini aku belum tahu akan kuliah di pedalangan ya. Iya. Itu aku suka ngopeni itu apa? Merawat kayak ngambilin misal rantingnya udah jatuh, atau aku suka ngambil bentuk-bentuk daun yang aneh-aneh gitu. Nah, tanpa sadar aku tuh mengoleksi itu dulu. Sebelum itu hilang dan memang busuk ya karena bahan alam gitu. Nah, ketika masuk ke pedalangan, aku mendapat sumber belajar yang cukup banyak, cukup menarik gitu. Bukan tapi sih, di situ sumber belajarnya itu wayang secara klasik, pertunjukan klasik, wayang, pertunjukan pakem dan sebagainya. Nah, selesai dari kuliah di 2019 itu, aku mulai untuk menarik kembali pengalaman estetisku zaman dulu itu pas pandemi. Jadi di situ pas pandemi aku bersama adik-adik tetanggaku itu anak-anak SD yang mereka bosen karena sekolah online. Aku ajak mereka ke sekitar untuk ayo kita cari bahan apapun yang kalian temukan, kita bikin something gitu. Nah, dari situ tuh kayak jadi sebelum di pandemi itu tuh aku sudah punya keinginan untuk aku pengen bikin sesuatu. Maksudnya dalam konteks wayang ya. Jadi apa yang udah aku dapat selama kuliah ini, aku pengen itu juga aku praktekkan di masyarakat. Tapi aku itu keterbatasan nggak punya wayang banyak. Kayak mungkin orang-orang yang memang terlahir dari keluarga wayang, keluarga ini ya seni tradisi. Aku nggak punya fasilitas wayang. Aku juga nggak punya fasilitas gamelan. Jadi aku muter otak nih, apa yang bisa aku lakukan gitu. Aku tetap ada di sini, tapi aku nggak saat ini aku belum punya fasilitas ini. Akhirnya formula-formula itu aku kerjakan gitu loh. Aku coba bikin wayangnya, aku coba karena aku sedikit bisa main musik ya, karena pas SMA tadi aku sekolah di musik itu aku coba praktekkan di gitar. Kalau kayak gini, ini cocok enggak? Kalau kayak gini cocok enggak? Akhirnya itu jadi formula sementara di pertunjukan yang di proyek yang sedang aku kerjakan itu. Jadi memang sumber belajarnya itu selain dari pengalaman,
kebetulan aku bisa sekolah di S1-nya di Pedalangan tadi. Untuk di musik aku SMA-nya ada di musik. Terus juga akhirnya aku ngobrol sama banyak teman-teman, sama aku berdiskusi sama banyak teman-teman yang sudah bergerak di bidang-bidang ini. Aku juga cari formulanya sendiri, aku coba bikin kalau aku pakai daun ini ketika aku lem dia bisa rekat atau enggak. Kalau sama daun ini dia bertahan, mana yang bertahan lebih lama. Itu juga aku cari dari proses kreatif tadi. Menjawab? Menjawab. Kalau dalam proses belajar membuat wayang itu tadi, apakah ada kesulitan misal karena dari yang kebun itu misal Mbak, itu kan mudah robek atau apa gitu, itu menjadi tantangan tersendiri dan gimana cara mengatasinya gitu. Oke. Jadi masa guna wayang kebun ini tidak selama masa guna wayang kulit atau wayang golek, karena memang bahan yang aku gunakan adalah bahan yang ya di waktu tertentu dia akan busuk, dia akan rusak, dia akan lembab terkena hujan, terkena mungkin AC. Kalau kepanasan banget dia juga akan remuk, kering gitu. Itu tantangan yang pertama pasti. Aku juga mempertimbangkan hal itu, tapi dari kayak dasarnya memang aku pengen bergerak di bidang eko tadi, aku harus tahu bahwa itu akan menjadi salah satu tantangan berat tadi. Itu harus aku pikirkan. Aku pikir nggak apa-apa karena dari awal konsepnya aku mau ada di lingkungan eko nih. Aku sudah harus sadar bahwa dalam waktu tertentu misal 1 tahun aku harus membuat lagi wayang ini atau tokoh ini. Dalam waktu 6 bulan kalau itu rusak terkena hujan dan sebagainya, aku harus memperbaiki ini. Kayak gitu. Terus, sorry tadi pertanyaannya yang cara mengatasinya? Cara mengatasinya. Ya, cara mengatasinya selain aku sadar sama masa guna tadi, otomatis kan aku harus ini terus, aku harus bikin terus. Aku nggak bisa yang bikin misal misal 10 tokoh nih, terus ini harus bertahan selama 10 tahun. Aku nggak bisa berpikiran seperti itu. Aku harus membuka kemungkinan ada potensi ini akan rusak dalam 1 minggu misalnya. Artinya aku harus bergerak terus. Itu salah satu cara. Itu salah satunya. Yang kedua adalah itu tadi aku mencari formula di mana bahan-bahan yang aku gunakan ini dia bisa bertahan, dia bisa awet berapa lama. Terus juga penyimpanan aku juga harus mempertimbangkan ketika aku simpan di plastik dengan aku simpan di wadah kayu itu lebih awet mana. Terus juga setiap berapa mungkin minggu atau bulan sekali kalau wayang itu nggak keluar dari tempat penyimpanan, aku juga harus ngangin ke. Aku juga harus mengeringkan mereka kembali dengan waktu tertentu. Kayak misal aku pernah ngeringin sehari full pas panas banget, itu juga akan mengkerut hasilnya di daun ini. Jadi aku harus mempertimbangkan berapa lama nih aku bisa manasin mereka, berapa lama nih aku bisa pakai misal di perform itu juga ada adegan-adegan gerakan-gerakan gitu. Dia bisa sangat rusak, dia bisa cepat rusak, dia bisa lepas talinya kayak gitu. Itu mungkin salah satu caranya. Salah 2. Terus dalam setiap pertunjukan wayang itu sendiri kan dalam tidak hanya bercerita itu tapi juga menyampaikan pesan moral ya. Kalau Mbak itu bagaimana sih cara menyesuaikan pesan tersebut agar tetap relevan dengan kondisi sosial saat ini? Apalagi kayak tadi kan contohnya ada anak-anak, terus kemudian umum gitu. Oke. Dalam konteks proyekku di wayang kebun ya. Jadi aku mencoba untuk membuat cerita-cerita yang aku sampaikan ini cerita yang memang dari isu yang sedang terjadi. Ada isu ekologis, ada isu sosial, isu perempuan. Aku mencoba untuk membawa itu dalam sebuah sajian pertunjukan. Nah, apa tadi? Tentang ini. Gimana relevan ya? Iya, masih relevan. Relevannya adalah membuat lakon yang bisa diterima. Jadi setiap ada tawaran atau ajakan pertunjukan itu, aku selalu tanya, ini audiensnya siapa? Lokasi pertunjukannya di mana? Karena itu akan mempengaruhi
sedikit banyak penonton yang akan datang. Ketika pertunjukan itu dilaksanakan di acara desa yang masih benar-benar desa, misalnya itu masih ada di Jawa Tengah, otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Ketika pertunjukan ini ada di tengah kota, entah kota Jogja, kota Jakarta, otomatis masyarakat sekitarnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi aku menyesuaikan dulu target audiensnya siapa, apakah anak-anak, apakah masyarakat lokal atau masyarakat kota tadi. Nah, dari situ aku mencoba untuk membuat lakon itu yang bisa diterima secara umum calon audiensku itu tadi. Kayak misal temanya juga aku menyesuaikan. Pernah waktu itu ajakan untuk perform di salah satu acara, terus acara memperingati soal lingkungan dan sebagainya. Akhirnya aku membawakan cerita soal lingkungan, soal sampah dan yang lainnya. Terus misal itu acara Women's International Women's Day gitu, otomatis cerita yang aku bawakan adalah cerita yang menyangkut soal isu perempuan gitu. Nah, di dalamnya baru aku masukkan pesan-pesan atau ajakan-ajakan gitu. Jadi enggak langsung ayo kita seperti ini, tapi masuk ada di pelan-pelan halus di cerita. Dari Mbak sendiri, apakah ada pesan bagi anak muda yang ingin belajar wayang? Karena saat ini kan mungkin sedikit ya Mbak. Bagi Mbak sendiri itu gimana pesannya? Oke, pesannya adalah ketika kalian mau mempelajari atau mengenal sesuatu, yang pertama sukai dulu. Jangan, kalau bisa sih jangan ada beban sama sekali. Tapi kalau kepaksanya memang harus mempelajari itu karena bukan dari diri sendiri, coba di breakdown lagi. Aku terpaksa, tapi aku bisa pakai cara apa? Apakah misal bahan yang terpaksa harus mempelajari wayang karena dari keluarga misalnya, itu cari cara yang cukup menyenangkan untuk bisa belajar itu. Jadi kita selain belajar karena dipaksa tadi, kita juga bisa mengapresiasi diri kita. Jadi ya itu salah satu pesannya kalau ada di lingkungan keluarga, di lingkungan negara. Tapi kalau enggak, kalau memang pengen mempelajari, ya coba mengenal secara ini dulu aja, secara umum. Misal teman-teman sekarang banyak yang menggunakan media sosial TikTok, Instagram dan sebagainya. Coba cari info tuh dari situ-situ dulu. Coba cari tontonan dari situ-situ dulu yang memang menggugah visual teman-teman, yang memang menggugah daya imajinasi, daya minat juga dari teman-teman. Kalau memang setiap hari kita pegangnya HP, ya cari informasi dari situ dulu. Kalau dirasa sudah cukup, coba nonton pertunjukannya secara langsung. Gimana kita bisa ngerasain gimana suasana pertunjukan itu, kita bisa merasakan secara langsung hadirnya kita di situ. Terus kalau dari HP kita mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya, tapi kalau kita di situ kita bisa nonton sepuasnya, kita bisa berdekatan langsung dengan pemainnya. Itu akan sedikit berbeda. Nah, kalau sudah nonton langsung itu tadi, coba kita ke ruang-ruang literasi, kayak kita coba cari sumber tertulis, kita coba ngobrol atau wawancara, atau ya ngobrol tadi sama senimannya, kita coba cari sumber-sumber yang bisa mendukung kita untuk itu mungkin bisa membantu kita untuk belajar. Nah, kalau pesannya itu tadi bukan pesan ya, mungkin metode kali ya. Kalau pesannya sendiri, kalau bisa konsisten, itu yang paling susah. Kalau sudah ada di situ. Tapi kalau memang capek, nggak apa-apa, berhenti dulu. Berhenti untuk mulai kembali, tapi jangan berhenti untuk mengakhiri itu. Mungkin itu. Itu kali ya, teman-teman. Boleh. Oke, tokoh wayang sebenarnya dia itu bisa aku bisa bilang itu subjektif ya. Jadi tokoh mungkin yang kita kenal dia protagonis, bisa jadi dia antagonis untuk orang lain. Karena aku punya istilah aku tuh antagonis di cerita kehidupan orang lain. Nah, mungkin dia tokoh wayang itu juga kayak gitu. Jadi untuk representasi tokoh favorit itu bisa siapa aja. Mungkin saat ini aku belum punya, tapi aku cukup mengagumi tokoh-tokoh perempuan.
dalam cerita wayang, karena mungkin aku perempuan ya, dan beberapa tokoh perempuan yang diceritakan itu baik cerita langsung atau cerita tulis itu tadi, itu juga mengangkat semangat dari perempuan sendiri. Jadi kalau tokohnya siapa, ya mungkin ada beberapa, salah satunya seperti aku suka Drupadi, semangatnya Drupadi, aku suka semangatnya Sri Kandi, mungkin Ibu Kunti juga, tapi dalam konteks dan sudut pandang tertentu. Tidak semua hal si tokoh ini, misal si tokoh Sri Kandi ini, aku akan mengagumi semuanya, tapi di beberapa hal yang menurutku masih relevan dengan aku dan juga untuk kebutuhan sosial. Gitu. Baik, mungkin itu aja wawancara dari kami. Oke. Terima kasih untuk ketersediaan waktunya wawancara bersama kami. Sama-sama. Makasih teman-teman. Semoga membantu. Nanti kalau ada informasi yang kurang bisa hubungi aku by chat atau by telepon ya. Iya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya.